Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update saham Adaro Group setelah Bapak Garibaldi Thohir diduga terlibat dalam kasus korupsi PT Pertamina. Sebelumnya disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi banyak sekali dikabarkan ya bahwa Bapak Garibaldi Thohir ini juga ikut terseret dalam kasus korupsi PT Pertamina Patraniaga yang dilakukan oleh para petinggi perusahaannya. So kita melihat ini akan sangat berdampak negatif ya untuk saham-saham milik beliau seperti saham Adro, ADMR, dan juga saham AADI. Nah, kita akan coba bahas terlebih dahulu guys ya. Kita akan ulas pemberitaannya, apakah ini benar dan dari mana sumbernya berasal. Diduga ada tangan Boy Thohir di kasus korupsi PT Pertamina Patraniaga. Ini dikutip dari inilah.com. Pemilik PT Alam Tree Resources Indonesia Tbk, Bapak Garibaldi Thohir alias Boy Thohir ya, diduga ikut terseret dalam pusaran korupsi tata kelola minyak mentah PT Pertamina Patraniaga yang kini tengah diusut oleh Kejaksaan Agung. Boy diduga mengendalikan para pejabat Pertamina yang kini mendekam di tahanan. Informasi yang didapatkan inilah.com ini dari internal Kejaksaan Agung. Nah, kita sudah mendapatkan sumber pemberitaannya itu adalah dari internal Kejaksaan Agung. Boy diduga mengatur para pejabat Pertamina ini melalui dua orang kepercayaannya. Yang pertama adalah Hari Zunardi alias AI dan juga Febri Prasetyadi alias Mr. James. Dari penelusuran, Bapak Hari Zunardi alias AI merupakan sosok yang menggantikan Bapak Erick Thohir sebagai komisaris utama PT Mahaka Media Tbk alias saham ABA. Hari ditunjuk dalam rapat umum pemegang saham luar biasa pada 2019 ketika Erick Thohir ini diangkat menjadi Menteri BUMN. Melalui AI ini, Boy diduga mengatur 6 pejabat Pertamina yang bertugas menangani masalah impor minyak. Seperti itu ya. So, jika ini benar-benar ya, Bapak Garibaldi Thohir ini menjadi tersangka ya, salah satu dari oknum ya, kasus korupsi PT Pertamina Patraniaga ini, maka ini tentunya akan lebih berdampak buruk untuk saham-saham milik beliau, yakni Adro, AADI, dan juga ADMR. Di sisi lain kita pun melihat ya, harga acuan batubara itu sempat mengalami koreksi kembali, bahkan di bawah 100 USD per ton. Sempat turun ya kemarin ke 98,8 USD per ton, meskipun hari ini kita lihat ada sedikit kenaikan ke 101 USD per tonnya. Jadi dari harga global batubara ya atau harga acuan batubara ini kita melihat bahwa ada potensi saham sektor batubara juga ikut mengalami koreksi, dan di sisi lain juga akan berdampak ya terhadap pendapatan dan laba bersih dari perusahaan batubara, dan akhirnya nanti juga berdampak terhadap besaran dividennya. Jika memang harga acuan batubara turun, artinya pendapatan dari perusahaan batubara itu juga akan mengalami koreksi, dan di sisi lain juga akan menyebabkan dividennya berkurang ya atau lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun kita juga sempat mendengar kabar guys bahwa Indonesia ini tengah menerapkan ya aturan HBA atau harga batubara acuan, yang mana harganya ini lebih stabil dibandingkan dengan harga coal ice Newcastle seperti itu. Tapi polemiknya ya untuk saat ini harga HBA Indonesia itu masih berada di atas harga acuan batubara global. Jadi ada kemungkinan mungkin ya permintaan batubara dari negara yang memang importir batubara itu bisa saja berkurang. Nah, ini juga sebenarnya menjadi salah satu aturan atau kebijakan dari pemerintah yang seharusnya kita pantau. Apakah ini akan berdampak ya terhadap pendapatan perusahaan batubara yang kita investasi, atau mungkin akan malah menguntungkan ya. Dan juga ada aturan terkait dengan DHE SDA yang nanti kita akan lihat dampaknya seperti apa. Namun di video ini kita akan fokus ya membahas dari sisi saham-saham milik Bapak Garibaldi Thohir. Yang pertama adalah saham Adro, dan kita akan analisa dengan menggunakan fitur chart dan banda detektor dari Stockbit Sekuritas, aplikasi saham andalan yang saya gunakan untuk berinvestasi. So, jika teman-teman ingin menggunakan fitur-fitur lengkap dari Stockbit, silahkan teman-teman mendaftar dengan link yang ada di kolom deskripsi. Oke guys, jadi kita melihat ya bahwa harga saham Adro ini tidak kunjung naik ya guys ya. Bahkan setelah PUPS ya, pembagian dividen jumbo, harga sahamnya turun karena adanya dividen trap, dan ketika membagikan dividen kembali ya di akhir Desember kemarin, harga saham Adronya tidak kembali naik, dan bahkan hari ini kita lihat ada koreksi yang cukup dalam 6,8%, close di Rp1.910 per saham, dan berdasarkan teknikalnya kita lihat bahwa Adro ini sudah jebol support.
Support sebelumnya di Rp4.040 sampai Rp4.050 per saham, hari ini close di 1.910-an. Namun kita lihat ya dari sisi transaksi hari ini atau money flow-nya, ternyata ada akumulasi, dan terutama akumulasinya ini adalah dari investor asing. Asing ya, ternyata akumulasi ADRO 19,4 miliar. Lalu kenapa harga sahamnya turun? Nah, ini mungkin kita akan jelaskan juga ya untuk teman-teman yang belum paham. Untuk teman-teman yang mungkin sudah lama di bursa efek ya, sudah lama di dunia saham, ini sudah tahu ya bahwa di saham itu terkadang tidak efisien ya, bursa saham atau harga saham itu terkadang tidak efisien. Maksudnya gimana? Dalam pikiran sederhana kita, ketika adanya akumulasi besar, seharusnya harga saham naik. Dan ketika ada distribusi besar, maka harga saham harusnya turun. Tapi sebaliknya ya, terkadang market ini tidak efisien seperti apa yang kita pikirkan. Nah, terkadang ada akumulasi besar, tapi harga sahamnya malah turun. Dan sebaliknya, ketika ada distribusi besar, bisa saja harga sahamnya lanjut naik lagi. Nah, itu sebenarnya juga banyak ya terjadi, bukan hanya di saham ADRO saja, namun juga terhadap saham-saham lainnya. Namun, ya kita pernah mengingat guys, bahwa sebelum ADRO ini melakukan PUPS ya, untuk melepas AAD, sebelum melepas AAD, ADRO kan ya, PUPS terlebih dahulu dan berniat akan membagikan dividen jumbo gitu ya. Namun, yang perlu teman-teman ingat adalah harga saham ADRO sebelum melakukan PUPS itu sudah sempat naik ya dari harga supportnya. Waktu itu supportnya di 2.300-an ya, di 2.300, 2.400-an. Ini adalah harga support ADRO. Dan kalau misalkan kita lihat ya secara teknikal dari harga supportnya di 2.300 ya, kita ambillah di 2.400 guys. Ya, karena kita pastinya ya tidak bisa ya membeli pas di level terendahnya. Pasti kita pun akan ada sedikit meleset ya. Entah itu kita beli lebih tinggi sedikit atau mungkin kita nyangkut dulu gitu ya, atau floating loss dulu. It's okay. Nah, tapi yang menjadi masalah adalah karena ADRO-nya ini sudah naik. Ya, bahkan kalau misal kita hitung ya sampai area tertinggi di week-nya ini sudah naik 78%. Ya. Sedangkan dividen yang ditawarkan oleh ADRO ya secara dividen yield itu mungkin hanya berkisar 30% ya waktu itu. Mungkin berkisar 30%, tapi kenaikannya ini sudah 70% lebih. So kalau misal teman-teman ya melihat bahwa perbandingan dari capital gain yang ditawarkan oleh kenaikan harga saham ADRO dengan dividennya, maka lebih tinggi dari sisi capital gain, maka dividen sebenarnya tidak terlalu menarik ya kalau misalkan kasusnya teman-teman sudah buy on weakness dan hold ADRO sampai di harga tinggi. Namun kita melihat sebaliknya, banyak sekali investor yang mereka berbondong-bondong ya beli ADRO atau menggenapkan saham ADRO-nya agar mereka bisa membeli saham AAD, bisa menebus saham AAD dengan jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan hanya ikut IPO-nya saja. Karena yang kita rasakan memang ketika ikut IPO AAD itu dapatnya tidak besar ya. Memang itu sebuah privilege untuk teman-teman yang masih hold saham ADRO-nya. Namun permasalahannya adalah ketika harga saham ADRO-nya tidak naik ya alias lanjut turun, dan kita lihat saham AAD-nya juga ikut turun. Nah, berarti dari sisi jangka menengah ya, ini kan kita anggaplah beberapa bulan ya, 3 bulan mungkin 4 bulan, kita anggaplah jangka menengah. Dari sisi jangka menengah, sebenarnya teman-teman malah rugi di kedua sisi. Ya, teman-teman sudah rugi di ADRO-nya, floating loss di ADRO-nya, dan mungkin juga ketika teman-teman tambah muatan di AAD, teman-teman juga floating loss di saham AAD-nya. Seperti itu. Tidak sedikit ya, saya melihat banyak sekali investor yang juga floating loss atau nyangkut di AAD. Seperti itu. Meskipun yang kita rasakan ya kita cuan. Ya, ketika teman-teman beli ADRO di harga bawah dan take profit di harga tinggi, teman-teman cuan. Ketika kalian itu beli AAD di IPO, teman-teman juga cuan. Jadi sebenarnya ada dua sisi yang ini harus menjadi bahan review kita lagi ya, harus menjadi bahan evaluasi untuk teman-teman. Apakah strategi investasi teman-teman itu sudah sesuai dengan hitung-hitungan berdasarkan profil risk masing-masing, ya profil risikonya masing-masing, atau mungkin ada strategi lain yang lebih baik gitu ya. Nah, kalau menurut saya pribadi sangat disayangkan kalau misal teman-teman tidak merealisasikan profit sama sekali ketika
Adro ini terkena sentimen yang sangat-sangat positif sehingga harga sahamnya sempat naik tinggi. Ya bahkan waktu itu naik ya sampai di 4.200-an, ya 4.200-an waktu itu. Tepatnya di tanggal 5 November gitu ya. Nah, jadi kalau menurut saya di IHSG ya, di bursa saham IHSG di Indonesia, itu terkadang kita disuguhkan ya dengan potensi kenaikan yang cukup menarik ya, kenaikan yang lebih tinggi karena memang cukup volatil. Tapi di sisi lain, ketika kita hanya mengikuti wave ya, stay di market tanpa adanya strategi, bahkan mungkin ya kita akan BEP atau kemungkinan juga floating loss alias balik rugi. Jadi yang tadinya sempat profit nih, misalkan teman-teman profit gitu ya, 30%, 50% overall portfolio, itu bisa saja kembali anjlok, kembali turun, dan kembali merugi. Dari yang tadinya profit 50%, 60% bisa kembali rugi. Kenapa? Karena tidak ada consideration untuk take profit. Karena memang juga tidak ada di dalam strateginya untuk take profit gitu ya. Jadi ya tidak masalah juga kalau misal teman-teman ingin tetap stay on the market. Itu tidak masalah. Tapi yang saya lihat di IHSG memang lebih baik kita consider untuk take profit ya ketika teman-teman sudah cuan. Apalagi cuannya cuan besar gitu ya, bukan cuan 5%, cuan 4% ya mungkin bisa kita anggap wah ini sedikit gitu ya. Cuan 4%, 5% itu sedikit. Tapi kalau misalkan cuannya di atas 20%, bahkan di atas 50%, itu adalah profit yang besar atau cuan yang besar. Sangat disayangkan kalau misal teman-teman malah kehilangan profitnya teman-teman. Dari yang tadinya profit, mungkin teman-teman juga merasakan, ini kok malah berbalik floating loss, ini kok malah berbalik merugi. Kapan akan naik lagi dan akan setinggi apa naiknya ya tidak ada yang tahu. Gitu ya. Mungkin teman-teman harus menghadapi siklus dulu ya. Entah itu siklus downtrend, entah itu siklus market crash gitu ya, entah itu siklus krisis ekonomi. Ya kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di depan sana. Tapi setidaknya kita consider untuk take profit itu artinya kita bersyukur atas profit yang sudah kita dapatkan. Jadi nggak sedikit juga ya teman-teman investor yang menyesal gitu ya. Wah tahu gini bakal turun ya. Lebih baik saya take profit di atas deh waktu itu deh bulan November gitu ya atau bulan apa gitu ya ketika di IPO itu kan di bulan Desember ya. Ini IPO di bulan Desember, sorry ya kita coba lihat. Sorry, ya awal Desember lah ya. Nah, AADI juga ini sempat dikasih cuan gitu ya. Coba kita ulas dulu ya untuk koreksi hari ini. AADI koreksi 6%, close di 6.225 dan cukup netral, tapi asingnya akumulasi nih, cukup menarik. 25,2 miliar. Tapi ya we don't know apakah besok akan naik atau tidak karena memang sudah oversold cukup lama ya untuk AADI-nya. Sejak di 6 Februari ini sudah oversold. Nah, kalau misal kita boleh bahas ya untuk AADI ya. AADI, either teman-teman ikut IPO, pasti cuan. Either teman-teman ikut PUPS, pasti cuan. Itu ya, itu pasti cuan guys. Waktu itu di sekitar 5.500 ya, untuk IPO ya, kalau nggak salah ya. Untuk IPO di 5.500, nah di sinilah ya, sekitar 5.500 lah. Sampai area high-nya, ini teman-teman dapat profit 100%. Gitu ya, karena area tertingginya adalah di sekitar 11 ribuan. Ini teman-teman dapat 104%-an. Nah, potensi dari keuntungan 100%, ya ini kalau misal kita hanya menghitung dari perbandingan dengan dividen, dividen AADI itu kemungkinan akan dibagikan di tahun depan. Berarti 1 tahun ya, sepanjang 2025, teman-teman yang masih hold AADI itu akan terus hold AADI. Kalau dijual mungkin either itu teman-teman cut loss ya karena kemarin tambah muatan di harga atas atau teman-teman mungkin profitnya berkurang. Karena kalau misalkan harga IPO sampai harga saat ini kalau nggak salah harga PUPS di 5.900 ya. Nah, ini kan cuannya hanya 13%. Ini untuk teman-teman yang ikut IPO. Kalau yang ikut PUPS di 5.900 ya, hanya tersisa 5%. Atau let's say di 5.700 deh ya. Kalau misalkan anggaplah saya lupa ya di 5.700 ya. Ini mungkin cuan teman-teman tersisa 8% saja. Gitu ya. Jadi yang tadinya cuan luber nih, cuan luber gitu ya 100%, itu teman-teman hanya tersisa di bawah 10%. Itu kan sebenarnya sangat disayangkan.
Coba teman-teman refresh lagi. Apa yang teman-teman rasakan ketika portfolio teman-teman itu cuan? Apa yang kalian rasakan ketika ADRO, AAD teman-teman cuan? Apakah teman-teman hanya ingin itu terlihat di porto saja gitu ya, tidak menjadi realized profit ya untuk teman-teman? Ya kalau untuk saya sih, saya mungkin ya akan bersyukur dengan realized profit ya, karena floating profit itu masih bisa berbalik floating loss, dan di depan sana kita tidak akan pernah tahu apakah ada siklus naik atau ada siklus turun gitu ya. Jadi ini menjadi bahan evaluasi kita bersama. Nah, juga sebenarnya ADMR ini teman-teman mungkin ya yang dulu ikut IPO juga merasakan cuan luber di ADMR, bahkan mungkin cuannya ratusan persen ya, cuannya ratusan persen lebih. Jadi untuk ADMR hari ini juga ya kita lihat jebol support. Koreksi 10,7%, ini turunnya lebih dalam ya dibandingkan ADRO dan AADI. AADI hanya turun 6%, ya lalu ADRO-nya juga 6%, tapi ADMR ini turun 10,7%. Memang sejauh ini ADMR belum bisa bagi dividen ya, karena masih dalam tahap membangun smelter. Nah, jadi untuk ADMR kita lihat close di 705 ya, dengan koreksi yang cukup dalam 10,7%. Meskipun kita lihat hari ini sudah turun cukup dalam ya, namun belum berada di zona oversold-nya, dan bahkan asing pun masih mencatatkan distribusi besar, terutama dari NI, LG, dan juga BK. Dan kita lihat investor retailnya masuk akumulasi. Nah, ini pun sebenarnya bisa teman-teman terapkan ya di saham-saham lain. Misalkan begini, teman-teman sudah masuk nih di sebuah saham ya. Anggaplah saham bagus. Misalkan sahamnya saham yang sempat naik lah ya. Kita anggaplah ABMM bisa atau Games bisa. Itu kan sempat naik. Nah, ketika teman-teman beli di harga bawah ya, dan sudah ada di harga atas nih, tapi masih banyak yang euforia, masih banyak yang FOMO. Itu sebenarnya waktunya teman-teman jual ya. Berdasarkan teori Warren Buffett, ya beli itu ketika banyak orang lain ketakutan. Ini mungkin sudah di fase fear ya guys ya. Banyak orang lain takut karena harga saham anjlok dalam. Nah, ini mungkin waktunya kita beli nih ya di harga bawah ini gitu ya. Dan yang paling sulit dilakukan dari kata-kata Warren Buffett adalah teman-teman harus takut ya ketika orang lain euforia. Teman-teman harus takut ketika orang lain FOMO. Ketika orang lain FOMO, itu adalah waktunya jual. Nah, itu yang paling sulit dilakukan kalau menurut saya gitu ya. Ya, gimana nih menurut teman-teman? Boleh tulis di kolom komentar ya. Karena saya melihat banyak sekali yang menyesal gitu ya. Banyak sekali yang menyesal di mungkin di grup-grup gitu ya. Oh, saya menyesal dulu tidak take profit ADRO gitu ya. Ketika ADRO-nya sudah naik tinggi sebelum PUPS. Bahkan saya bisa ibaratnya ini kan koreksi ADRO ya sampai harga bawah itu kan hanya sebesar dividennya saja. Nah, jadi anggaplah impas ya. Ini anggaplah impas. Misalkan ini koreksi 45%. Nah, dividen ADRO juga berkisar ya segitu, ya 45% lah. Anggap impas lah ya. Jadi teman-teman beli ADRO di harga kumdet ya, koreksi 45% dibayar lunas dengan dividen. Anggaplah itu impas. Kalaupun teman-teman jual di harga bawah, anggaplah itu impas. Nah, tapi kalau misal teman-teman, oh ya udah saya sabar deh, nanti ada kenaikan saya jual. Nah, mungkin teman-teman juga bisa cuan dari dividen ketika jual di sekitar 2.700. Ini kan minusnya hanya 26% saja. Plus teman-teman dapat cuan dari AAD dengan gain 100%. Dari ibaratnya kalau misalkan boleh kita sebut ya, dengan adanya porsi yang lebih besar. Teman-teman bisa mendapatkan porsi AAD yang lebih besar dengan cuan 100% itu sudah sangat bagus. Apalagi ditambah dengan cuan dari dividen. Meskipun tadi kita bilang ya, kalau misal teman-teman jual di harga bawah pun itu impas. Jadi anggaplah teman-teman cuan 100% hanya dari AAD-nya saja. Itu pun jika teman-teman sadar untuk take profit. Kalau misalkan teman-teman terlena ya tidak mau take profit dan hanya dilihat saja, hanya dibiarkan saja, ya maka yang kita lihat sekarang, mungkin yang kita rasakan sekarang, profit yang kita pernah dapatkan ya waktu itu malah ini berbalik menjadi floating loss, atau mungkin ada yang BEP atau floating loss. Tapi kebanyakan yang saya lihat itu adalah floating loss. Disusul dengan pemberitaan negatif dari Bapak Garibaldi Thohir yang ini masih terduga ya, masih diduga. Tapi ya nanti kita coba lihatlah apakah akan menjadi tersangka atau tidak gitu ya. Tapi kita berharap bahwa itu hanya isu belaka saja, tidak menjadi kenyataan ya, tidak berdampak negatif juga untuk sahamnya. So, um,
Untuk pembahasan kita kali ini sebenarnya lebih menekankan ya untuk teman-teman yang berinvestasi di bursa efek, tetap gunakan, metode yang menurut teman-teman nyaman, ya tapi consider buy low, sell high gitu ya. Tetap, meskipun banyak sekali saham-saham yang bagus ya, tapi sentimen itu terus berlangsung dan harga saham juga pastinya akan volatil. Apalagi di IHSG Indonesia dengan rupiahnya yang juga volatil ya terhadap dolar, maka berbeda ya dengan investasi di Amerika misalkan ya di Nvidia atau lainnya. Saya rasa untuk IHSG dengan kita merealisasikan profit itu malah akan menambah modal investasi kita. Oke guys, silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar ya. Kita akan akhiri pembahasan kita pada video ini. Untuk teman-teman yang ingin menggunakan fitur-fitur lengkap dari Stockbit ya, baik itu fitur chart, Banda Detektor, ataupun fitur lainnya, silahkan teman-teman mendaftar dengan link ada di kolom deskripsi. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.